Oke, kita lanjut kembali. Ya, kemudian nanti saya tambahkan lagi ya untuk sintaknya di sini. Nah, biasanya supaya blog atau web lebih menarik, di situ ada sedikit animasi. Meskipun animasi sederhana, tapi cukup membuat pengunjung web atau blog kita itu tertarik lah ya. Di sini menggunakan sintak namanya merquee. Seperti apa nanti sambil kita contohkan ya. Oke, kita tambahkan di notepad-nya tadi seperti ini. Nah, di sini anak-anak tulisan selamat datang di blogku ini kan kecil tadi ya. Nah, ini kan kecil. Oke, bagaimana caranya supaya tulisan ini besar tanpa menggunakan perintah H1 ini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, nah ini kita enter ya, kita enter aja seperti ini, kita enter. Nah, di bawahnya sintak P ini, kita tambahkan di sini, sintaknya adalah font. Ya, font. Nah, kemudian kalau ini tulisan yang tempat berbagi ilmu dan cerita ini juga misalkan fontnya saya taruh di sini. Akhir dari fontnya saya taruh di sini misalkan ini. Nah, jadi font ini ada di antara menutupi kedua tulisan ini ya, mengcover dua tulisan ini. Nah, bisa Anda lihat di sini, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Font ini punya parameter namanya size. Nah, size misalkan kita tulis di sini 40. Ya, 40. Ctrl S. Kita lihat hasilnya ya. Oke, maka tulisan tempat berbagi ilmu dan cerita itu juga ikut jadi besar. Paham ya? Kemudian, Pak, kalau fontnya saya taruh di, jadi begini ya. Ini di blok, Ctrl X, cut. Jadi cut. Ini saya letakkan di sini. Nah, saya letakkan di sini. Oke. Ini ya. Ctrl S. Maka hasilnya ya tulisan tempat berbagi ilmu dan cerita itu ukuran default ya, standar. Sedangkan selamat datang di blogku besar ya. Ya, kemudian juga saya tambahkan di sini anak-anak. Saya tambahkan ya, ada tiga sintak lagi. Di sini ada B. Apa kira-kira? Bold ya. Terus ini ya, ini saya kasih begini aja udah. Underline. Oke. Oke, yang terakhir ini I. Apa? Italic ya. B itu bold, mempertebal huruf. U underline, memberikan garis bawah. Kemudian I italic ya. Nah, contoh di sini selamat datang di blogku. Ini Anda kasih B misalkan di sini. B bold. Diakhiri dengan bold. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi besar ya. Jadi tebal. Tebal. Oke, kemudian font ini juga punya parameter namanya face, face. Jangan lupa di sini ya, koma.
Face ini untuk mengganti jenis huruf. Nah, jenis huruf yang ada di sini ini kan standar ya. Jadi standarnya adalah apa itu? Times New Roman. Ya, Times New Roman. Nah, supaya tidak standar seperti ini, ya biasanya blog jarang yang seperti ini ya. Ini biasanya untuk penulisan laporan, TA, skripsi seperti ini. Oke, kita ganti di sini misalkan Arial. Ctrl S. Nah, maka tulisannya berubah. Fontnya berubah. Nah, font ini juga punya parameter namanya color. Ya. Color. Nah, dikasih warna apa? Kuning ya. Contoh aja ya. Oke, selamat datang di blogku. Ini sampai di sini, paham ya anak-anak ya? Nah, dari ini nanti bisa Anda coba sendiri. UI ya. Font sudah tersisa ini ya. Oke, kemudian ya, yang ini yang tempat berbagi ilmu kita kasih sintak font juga ya. Font size misalnya ini 20. Oke. Coba saya beri bukti aja ya. Bisa enggak? Oke, seperti ini. Ini besar sekali ya. Ya. Ya kalau numerik itu tanpa ini, tanpa bukti. Ya, selanjutnya jadi kita kembalikan ke posisi seperti ini ya. Oke, kita tambahkan face. Jadi jenis huruf, jenis font ini anak-anak mengikuti font yang ada di komputer Anda ya. Yang ada di komputer Anda. Cara ngeceknya gimana Pak di sini di control panel kalau Anda menggunakan Windows. Cari aja font. Nah, ini ya. Oke. Mana? Ini control panel. Ya, menggunakan ini kebetulan Windows saya menggunakan Windows 7. Kalau yang 10 atau 8 ya cari aja di control panel. Cari font. Nah, di sini jenis-jenis font itu ngumpul di sini ya. Ngumpul di sini. Nah, kebetulan font saya ini banyak karena saya suka desain. Jadi mencari jenis-jenis font di internet itu banyak sekali. Nah, Anda tinggal mengunjungi dafont.com. Nah, ini disesuaikan dengan jenis huruf yang ada di sini anak-anak ya. Oke. Kita pakai jenis font yang umum aja dulu ya. Misalkan di sini saya ketik Tahuma. Ya, jadinya seperti ini. Ini ya. Tahuma. Oke. Kemudian besar sekali ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih warna. Warna yang sesuai apa? Kalau backgroundnya tadi biru. Ini putih. Nah,
tempat berbagi ilmu dan cerita. Oke, gitu anak-anak ya. Kemudian coba Anda tambahkan DR sini. Ya, ini kita tutup dulu ya. Font. Tuliskan nama Anda dimulai dari NIM ya. Ini biodata mahasiswa CEB 1A. Ini office M ini ya. Kemudian di sini Anda ketik aja NIM. Contoh ini, contoh ya. Nama benang. Oke anak-anak, Anda tambahkan seperti contoh aja. Ya. Oke, kemudian Anda simpan, kita lihat hasilnya ya. Maka dia akan ya tampil tulisan, tidak ada paragraf barunya, dia terus satu baris. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, ini sintak OL ya. Oke, kita tambahkan sintak OL di sini. OL itu order list namanya, Nana. List itu kan daftar ya. Order list. Kalau UL itu unorder. Oke, contoh misalkan di sini kita ketik aja di sini. Sini OL ya. Sini ditutup dengan /OL. Jadi nanti prakteknya Anda tiru aja seperti ini. Nah, di bagian sini ya, Anda ketik LI. Ini listnya. OL kecil aja semua ya. Kecil semua OL. Di sini LI. Di sini juga LI. Nah, jangan lupa di sini LI ditutup ya. Tutup LI. Oke, kemudian kita lihat hasilnya ya. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, maka secara otomatis di sini keluar angka ya, keluar angka 1, 2, 3. Padahal kalau kita lihat di sini tidak ada angkanya ya kan. Nah, di sini secara otomatis program akan memunculkan angka 1, 2, 3. Gimana? Paham ya Nana ya? Oke, mudah-mudahan paham. Oke, di sini misalkan ini saya kasih tebal B. Digabung bisa nggak, Pak? Bisa. Contoh B sama U. Ini ya, U. Ctrl S. Nah, ini ya. Tebal dan garis bawah. Atau digabung tiga-tiganya bisa nggak, Pak? Bisa. I. Nah, bisa ya. Ini ya. Nah, kemudian ini bisa Anda modifikasi. Jadi OL ini punya parameter namanya tipe. Nah, tipe sama dengan misalkan Anda tulis A misalkan ya. A. Oke. Maka di sini menjadi A, B, C kecil. Kalau A-nya besar, Pak. A-nya besar. A, B, C.
Mana bisa ya? Oke, kalau angka Romawi 10 bisa nggak coba? Ini nggak bisa ya. Coba sebentar saya tambahkan start dimulai dari ini, mungkin begini. Oke, tidak bisa ya. Oke. Ya, dia menggunakan, harusnya bisa ya. Tidak apa, misalkan menggunakan huruf besar. Ini kemudian di sini bisa Anda coba-coba ya. Anda start di sini dimulai dari 1 berarti A. Kalau kita mulai dari 3, hasilnya seperti apa coba? Ya, di sini berubah jadi C, D, E. Nah, jadi C, D, E. Sebentar, kayaknya bisa dulu ini semua. Oh ya, bisa. Maaf anak-anak ya. Ini dimulai dari I, ya kecil kalau angka Romawi ya. Oke, kalau dimulai dari 5, berarti dia angka Romawi 5. Nah, angka Romawi 5, 6, 7. Kalau I besar coba, I besar ya. Nah, itu juga bisa ya. Gimana anak-anak, paham ya? Oke, kemudian coba kita ini tambahkan di sini ya, selain name nama hobi, kita tambahkan apa? Misalkan nomor HP. Ini apa namanya? Ya nomor HP aja ya. Nomor HP misalkan 0812345688. Kemudian makanan misalkan dia menyukai makanan apa? Misalkan soto, ayam, minuman, teh manis. Oke, misalkan 3 gini ya. Kita coba. Oke, ini kan ada di bawahnya, tidak ada spasinya. Nah, kemudian kita menggunakan ini ya, perintah namanya UL, unorder. Di sini juga underscore UL. Kemudian di sini jangan lupa apa? LI ya, LI. Nah, di sini juga LI. Nah, yang di sini juga LI. Oke, ditutup dengan slash LI. Slash LI. Oke, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, maka yang keluar adalah simbol seperti ini ya. Itu dinamakan dengan balet, ya, bulat itu ya. Dan juga bisa diganti-ganti anak-anak, misalkan ini ya, UL ini punya parameter tipe, contoh misalkan yang saya tahu ya, apa ya, circle coba, circle. Nah, di sini tidak penuh ya. Kalau yang tadi itu kalau nggak salah itu this, seperti ini, this. Ya, penuh, bulatannya penuh. Ada lagi namanya square. Nah, biasanya ini 3 itu. 3 itu yang umum. Nah, ini kotak ya. Kotak. Nah, kalau ingin tulisannya besar berarti
Ya, berarti diperbesar nanti fontnya. Jadi Anda menggunakan ini ya. Menggunakan. Oke, anak-anak, untuk tugasnya Anda buat seperti ini ya. Untuk tugasnya Anda buat seperti ini. Kemudian di bagian NIM nama itu Anda ganti ya. Anda ganti sesuaikan dengan nama Anda masing-masing. Hobinya apa terserah, nomor HP-nya ya, makanan minumnya apa terserah. Jadi yang penting yang ini ya, karena nanti saya nilai. Oke, sampai di sini untuk semua sintaks sudah, tinggal satu ini ya, Marquee. Oke, untuk Marquee coba kita jalankan yang ini, kita animasikan yang ini. Oke, yang tempat berbagi ilmu kita kasih kode di sini Marquee ya. Nah, dan ditutup dengan Marquee. Kalau tidak ditutup itu semuanya bergerak. Oke, coba kita tes hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti ini. Di animasi tulisan berjalan. Oke, dengan menambahkan sintak ini ya. Gimana, bisa ya kira-kira ya? Oke, bisa ya anak-anak ya? Nah, ini bisa kita modifikasi lagi di sini. Marquee ini punya parameter namanya direction, arah. Ya. Misalkan arahnya kita arahkan kemana? Left coba. Jadinya seperti apa? Oke, left dari situ kita ganti right. Nah, di kanan ya, di kanan. Nah, ini bisa Anda ganti-ganti ya, misalkan dari atas, top. Bisa nggak? Direction top. Bukan top, apa ya? Direction up. Up. Nah, dari bawah ke atas. Up itu dari bawah ke atas, kalau down. Oke, bisa ya. Jadi, right, left, up, down. Ya, kita berikan ke left. Nah, juga punya apa namanya parameter ini anak-anak kecepatan, speed. Namanya itu scroll mount. Scroll mount. Bisa nggak ya? Scroll mount. Bisa nggak? Coba ya. Kita ketik angka 1. Oh ya, bisa. Jadi tulisannya berjalan seperti Putri Solo. Ya, lambat sekali. Bisa kita ganti status. Nah, jadi tidak terbaca tulisannya. Apa itu tulisannya? Oke, begitu ya Nana ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Oke, begitu untuk penjelasan HTML bagian pertama ini ya. Mudah-mudahan di selanjutnya kita bisa live ya, karena mungkin saya terlalu capek, kurang istirahat. Oke, mungkin itu aja Nana ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ya silakan diskusikan di forum di LMS ataupun di grup kita di Telegram, atau mau japri saya di WA juga bisa ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.